Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode ke-7 atau video ke-7. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak translasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada gerak translasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah benda yang semula berada pada titik acuan kemudian bergerak dengan persamaan kecepatan V sama dengan 2I dikurangi 1,5 J. Setelah bergerak selama 4 sekon, berapa jauh benda itu berpindah? Maka dengan demikian, inilah persoalan yang diinginkan. Yang diketahui adalah kecepatannya, yang ditanyakan adalah perpindahannya, maka harus menggunakan fungsi integralnya, ya. Karena dari V ke A berarti naik, ya. V ke R naik namanya, maka V sama dengan 2I dikurangi 1,5 J meter per sekon. Berapakah R-nya? Maka R ke V namanya naik, kalau R ke V namanya turun, maka diturunkan. Pada waktu T sama dengan 4 sekon, maka R sama dengan integral V dt. Integral adalah pangkatnya dinaikkan. Maka dengan demikian, ini 2T pangkat 0, ini 1,5 T pangkat 0. Maka menjadi pangkat 1, 1 dikalikan 2, maka 2T. Ini 1,5 T. Maka dengan demikian, ya, 2TI dikurangi dengan 1,5 TJ pada waktu 4 sekon. Maka dengan demikian R pada waktu 4 adalah 2 kali 4, 8. Ini adalah 6, ya. Maka dengan demikian persamaannya pada waktu 4 sekon, vektornya adalah, vektor posisinya adalah 8I dikurangi 6J, ya. Berapa jauh? Maka yang ditanyakan adalah besarnya. Maka dengan demikian akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat 10 meter. Ingat dalil Pitagoras, maka 6 ditambah 8 adalah 10. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah partikel mula-mula pada posisi 10 meter bergerak dengan kecepatan V sama dengan 3T kuadrat ditambah T dalam satuan meter per sekon. V dalam meter per sekon, T dalam sekon, hitunglah posisi partikel, ya, pada saat T sama dengan 2 sekon. Berarti yang ditanyakan posisinya, maka dari V adalah diintegral seperti soal nomor 1. Maka dengan demikian inilah yang diketahui dalam soal. R0-nya adalah 10. Maka berapakah R-nya pada waktu 2 sekon? Maka R sama dengan R0 ditambah dengan integral V dt. Maka ini fungsinya, fungsi kecepatannya. Maka dengan demikian 10 yang ini, ya, dikali ditambah dengan integral 3T kuadrat ditambah dengan dt. Pangkatnya dinaikkan. 2 tambah 1, 3. 3 sepertiga dikalikan 3, maka T pangkat 3. Ini 1 pangkat 1 ditambah 1 setengah, maka setengah T dikuadratkan. Maka dengan demikian, ya, 10 ditambah 3T ditambah dengan setengah T dikuadratkan. Ini posisi sembarang waktu atau vektor posisinya. Pada waktu 2 sekon, maka R2-nya 10 dikalikan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 10 ditambah 2 pangkat 3 ditambah setengah dikalikan 2 pangkat 2. Ini adalah 2, ya. 2 ditambah 8, ya, adalah 10.
10 tambah 10 adalah 20 meter. Jadi posisi pada waktu 2 sekon adalah 20 meter. Karena ada R0, maka ini harus ditambahkan. R0 ditambah integral VDT dari posisi seperti soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah benda bergerak dengan persamaan kecepatan 4T ditambah 10 dengan satuan meter per sekon T dalam sekon. Apabila T pada waktu 0, X-nya adalah 25 meter. Berarti ini adalah X0 pada posisi awalnya. Hitunglah posisi benda tersebut pada 5 sekon. Seperti pada soal nomor 2, ya, kita mengerjakannya. Maka dengan demikian, ini yang diketahui adalah vektor kecepatannya atau persamaan kecepatannya. R0-nya 25. Maka dengan demikian berapakah R-nya pada waktu 5 sekon? Sama, persamaannya R sama dengan R0 ditambah integral VDT. Seperti pada soal nomor 2. Dimasukkan angkanya. 25 ditambah integral dari 4T ditambah 10 dikalikan dengan DT. Pangkatnya tambah 1. 1 tambah 1, 2. Maka setengah dikalikan 4 adalah 2T kuadrat. Ini T pangkat 0. Di sini. T pangkat 0. Maka T pangkat 1. 10 dikalikan 1. Maka 25 ditambah dengan 2T kuadrat ditambah 10T. Ini adalah persamaan posisi pada sembarang waktu. Ya. Yang ditanyakan adalah pada waktu T sama dengan 5 sekon. Dimasukkan angkanya. 5 kuadrat. Ya. 25 kali 2, 50. Ya. 10 dikalikan 5 juga 50, maka 100. Sehingga pada waktu 5 sekon jarak yang ditempuh adalah 125 meter. Itulah pada soal nomor 3. Pada soal nomor 4 masih sama, ya. Maka yang ditanyakan adalah perpindahan yang dialami pada waktu 1 sekon dan pada waktu 2 sekon. Tetapi di sini tidak ada R mula-mula. Maka kita gunakan integral VDT, ya. Kita gunakan vektor satuannya di sini. Maka dengan demikian, ya, ini adalah vektor kecepatan pada sembarang waktu pada unsur X dan unsur Y. R-nya berapa pada waktu T sama dengan 1 sekon, T sama dengan 2 sekon. Nah, inilah yang kita inginkan. Ya. Integral VDT. Ya. Maka T pangkat 0. Maka 1 kali 3, 3T pangkat 1. Ya. Kemudian ini adalah 2 tambah 1, 3, sepertiga kali 3. Maka T pangkat 3. Ini pangkat 1, maka menjadi 2, setengah kali 2 adalah 1, T kuadrat. Maka dengan demikian, ya, 3T dikurangi 3T pangkat 3. Dikalikan vektor I ditambah T kuadrat J. Pada waktu 1 sekon. Maka yang diambil pada waktu 2 sekon, ya. 2 sekon dulu. Maka 2 dikurangi 2 pangkat 3 ini 8. Ini adalah 6. Ya, maka negatif 2. Ini adalah 4. Ya, maka dengan demikian ketemunya adalah negatif 2I ditambah 4J. Itu pada waktu 2 sekon. Sekarang pada waktu 1 sekon. 3 kali 1 dikurangi 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat, maka R1-nya 2I ditambah dengan J. Maka dengan demikian R12, maka 2 dikurangi 1. Ya. R12, maka 2 dikurangi 1. Ya. Ini negatif 2I dikurangi negatif 2I. Ya. Maka menjadi negatif 4I. Ya. Maka 4J dikurangi J, maka menjadi 3J. Maka vektor pada perpindahan dari 1 sekon sampai 2 sekon, inilah vektor posisinya. Negatif 4I ditambah dengan 3J. Maka dengan demikian perpindahannya adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan
Y dikuadratkan, maka hasilnya adalah negatif 4 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan, ketemunya 5 meter. Ya, ini sama saja dalil Pitagoras 3 tambah 4 ketemunya 5. Kan itu. Bisa dipahami kira-kira dari persoalan ini ya. Ada R0 maka R0 ditambah dengan VDT. R0-nya tidak ada, awalnya tidak ada, posisinya maka integral VDT dan seterusnya. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah benda bergerak dengan percepatan A sama dengan 2T meter per sekon kuadrat dalam T dalam satuan sekon. Jika mula-mula diam, hitunglah kecepatan pada waktu T sama dengan 2 sekon. Ini diintegral karena adalah A ke V naik ya. Maka dengan demikian ya, V0-nya 0, A sama dengan 2T meter per sekon kuadrat. Berapakah V-nya pada waktu T sama dengan 2 sekon? Ya. Maka dengan demikian integralnya adalah V sama dengan integral A dt. Ya. Kalau dibalik berarti A dV per dt. Ya. Dimasukkan. Ya. Maka 2T. Integral 2T. T pangkat 1. Maka menjadi T pangkat 2. T pangkat 2 adalah setengah. Dikalikan dengan 2 adalah 1. Maka V-nya adalah T kuadrat meter per sekon. Ini persamaan kecepatan dari 2T. Maka pada waktu 2 sekon maka V2 sama dengan 4 meter per sekon. Itu pada soal nomor 5. Jadi sangat mudah kita lakukan ya. Integral A dt. Kita lihat pada soal nomor 6 ya. Sebuah partikel dengan posisi koordinat 2,3 kemudian bergerak pada bidang datar dengan kecepatan V sama dengan 2T dikurangi 10 dikalikan vektor I ditambah dengan 5J. Ya. Berarti ini adalah posisi mula-mula. Ya. Posisi mula-mula. Dari V ke posisi adalah integralnya. Pada sembarang waktu. Berarti kita mencari vektor posisi. Ya. Ini adalah vektor kecepatan dalam I dan J. Maka R0-nya adalah 2I ditambah dengan J. Sehingga ya, berapakah R pada waktu T dalam sekon? Maka dengan demikian R dalam T sama dengan R0 ditambah ya, integral A dt. Sama dengan soal nomor 2 tadi. Integral dari V dt. R0 ditambah integral V dt. Maka dengan dimasukkan angkanya, dimasukkan angka-angkanya, maka dengan demikian 2I ditambah 2J ditambah integral dari vektor kecepatannya. Pangkat 1 menjadi pangkat 2 dibalik setengah. Setengah dikalikan 21 maka T kuadrat di sini. Ini T pangkat 0 tambah 1 maka 10T ya. T pangkat 0 ditambah 1 maka masih 5T. Maka dengan demikian ya, T kuadrat dikurangi 10T dikalikan I, vektor I, ditambah dengan 5TJ. Nah, yang ditanyakan adalah vektor sembarang waktu. Kita kumpulkan unsur I dengan I, J dengan J, maka dengan demikian, ya, ini. T kuadrat dikurangi 10T ditambah 2. Ya, unsur I-nya. Unsur Y-nya 5T ditambah 3. Maka persamaannya menjadi T kuadrat dikurangi 10T ditambah 2 dikalikan vektor I. Ditambah dengan 5T ditambah 3 dikalikan dengan vektor J. Ini adalah vektor sembarang waktu atau disebut dengan vektor posisi benda. Itulah keseluruhan soal dari nomor 1 sampai soal nomor 6. Semoga kita bisa memahami semua dan dapat menyelesaikannya dengan baik pada soal-soal gerak translasi. Selalu semangat belajar. Anggap saja fisika itu asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.